apa kabar? Sehat-sehat ya? Udah pada makan siang belum? Kalian kalau lagi nongkrong sama temen-temen ngapain sih biasanya? Nongkrong, nonton TV, atau nonton bioskop. Kalau saya tuh dan teman-teman saya tuh seneng banget makan. Dan kami seneng banget mencoba restoran-restoran baru yang belum pernah kami kunjungin. Makanannya pun beragam, ada yang Asian food, ada yang Western, bahkan sampai tradisional kami seneng mencobanya. Cuman minggu lalu ada teman saya Martin yang merekomendasikan saya, ayo dong bosen nih Western, Asian, tradisional, coba dong fusion food. Saya sih agak sedikit ragu ya. Ada yang tahu fusion food itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Fusion food menurut gue perpaduan cara masak. Jadi penyajiannya yang Eastern, penyajiannya ke Western. Itu doang sih yang gue tahu. Fusion food itu adalah kombinasi unsur masakan tradisional. Kombinasinya itu ada di dalam cara memasaknya. Mungkin sebagian orang belum tahu ya apa yang namanya fusion food itu. Sama, saya juga, tapi saya nggak mau kalah. Google dong. Akhirnya saya baca beberapa artikel yang menulis tentang fusion food. Dan saya baru tahu ternyata fusion food itu adalah penggabungan dua budaya kuliner dari dua negara yang berbeda. Misalnya kayak Asian gabung dengan Western. Dan otomatis kalau Anda tanya rasa, pasti rasanya juga berbeda-beda. Bahkan rasanya bercampur nano-nano. Nah, selain itu juga ternyata fusion food itu tidak monoton pada satu jenis makanan saja loh. Konon katanya fusion food ini sudah lumayan populer loh di restoran-restoran kontemporer sejak tahun 1970-an. Menurut informasi sejarah, fusion food ini dikembangkan pertama kali oleh koki terkenal Wolfgang Puck. Dia memperkenalkan masakan yang mengkombinasikan selera dari Asia dan Eropa. Pada saat membuka Chinois Restaurant di California pada tahun 1970-an. Nama Chinois ini dipilih sebagai kepanjangan kata dari Cina dan Prancis loh. Setelah dikembangkan oleh Puck, mulailah banyak restoran-restoran yang ingin mencoba menu-menu dari perpaduan dua budaya yang berbeda. Masakan jenis fusion ini umumnya terbagi dalam 3 kategori. Kategori pertama menggabungkan gaya memasak atau teknik pengolahan dari beberapa wilayah. Kategori kedua biasanya mengambil hidangan tradisional dari satu wilayah budaya atau etnis tertentu dan menerapkan bahan-bahan yang unik, rempah-rempah, herbal, dan rasa dari masakan lain untuk membuat masakan baru. Dan kategori terakhir, fusion food ini hanya mengambil metode pembuatan dasar dari sebuah hidangan dan menggantikan semua bahannya sehingga benar-benar menjadi masakan yang sama sekali berbeda. Nah teman-teman, ternyata membuat fusion food itu nggak gampang. Seorang chef sekalipun yang udah jago masak itu tidak hanya keahlian masak saja yang diutamakan, tapi dia harus paham dulu budayanya, dia harus paham dulu bahan-bahan yang akan digunakan. Karena ada beberapa bumbu-bumbu yang ternyata harus didatangkan langsung dari negaranya. Nah sebenarnya hari ini saya sudah janjian dengan chef yang ada di restoran ini. Katanya sih dari review yang saya baca, dia ini jago banget buat fusion food. Nah, saya akan ajak kalian ke dapurnya. Coba kita lihat dia masaknya seperti apa. Sekaligus kita coba enak apa enggak. Hai Chef. Halo. Lagi ngapain, aku ganggu nggak? Enggak kok, enggak. Chef, sini dong aku ngobrol-ngobrol sebentar. Boleh. Nah, ini nih teman-teman. Saya mau ngajak kalian untuk berkenalan dengan Chef Noel. Ini head chef di Hachi Jakarta. Chef, cerita-cerita dong tentang fusion food karena saya lagi bahas tentang fusion food nih, Chef. Kalau di sini tuh fusion foodnya tuh lebih ke arah mana? Asia apa Western? Buat 2016 kita lebih ke Asian. Asian itu condongnya lebih ke arah Korean, Japanese, Chinese, sama Indonesia. Nah, kalau dari menu-menunya, bumbu-bumbunya itu lebih spesifik ada nggak, Chef? Kalau dari Jepang Sebenarnya misalnya punya pakai karena bumbu apa? Asian tuh basically hampir semuanya sama. Tapi jadi yang kita pakai itu lebih ke tekniknya. Mungkin untuk spicesnya agak beberapa yang spesifik. Kayak Japanese kita ada tongarashi, terus Chinese kita pakai black vinegar, sesame oil, kecap ikan gitu-gitu. Di Indonesia kita bisa pakai kayak andaliman, cabai rawit, sambal roa gitu-gitu. Kayak itu yang kita pakai. Jadi basically kita nyampurin basic fundamentals dari resepi sama tekniknya aja.
Oh, jadi bumbunya yang spesifik sama teknik. Tekniknya. Nah, saya baca nih, Chef, nggak tahu ya bener apa enggak, tapi katanya kalau masak fusion food tuh agak susah, Chef, bener ya? Nah, teman-teman Wonder Food ini kan suka niru nih. Kira-kira ada tips nggak, Chef? Bisa buat fusion food yang gampang dan mudah. Tipsnya apa? Banyakin nonton YouTube sama nyobain restoran aja sih. Chef ini lagi ngapain? Aku dong pengen nyobain, Chef. Fusion foodnya yang favorit apa sih di sini? Ini lagi prepare buat tuna salmon sama tuna tataki. Basically ini kita pakai buat nasi goreng rawa kita. Nasi goreng rawa. Namanya rawa bowl. Rawa Jadi itu bowl. kita nyampur Japanese sama Indonesian. Jadi tuna tataki di serve pakai nasi goreng rawa sama sambal rawa bikinan kita sendiri. Nah, lumayan tuh. Sambal rawa, Mbak Ogi ini kan dari Manado. Chef, boleh nggak aku cobain? Boleh, boleh. Bentar. Ada sendok nggak? Nungguin Chef buatin. Iya. Jadi Ini kalau gede. sambal rawa di sini kan kita pakai ikan roanya itu kan. Itu ditumbuk kan ya? Iya, kita kalau di Hachi kita pakai katsubushi. Itu ada smoked fish Jepang. Jadi emang agak taste-nya agak beda. Dia approach-nya. Sambal rawa. Oke. Tapi harus coba yang lain juga. Apa tuh? Jadi Chef? kita kan Hachi tuh basically namanya noodle bar. Jadi kita pakai elemennya banyak pakai di mie, di noodle. Kita bikin sendiri. Nanti cobain aja ya ramennya kita sendiri. Wah, ada Kita ramen. di sini bikin ramen sendiri tuh pakai tangan, handmade. Oh, oke. Gitu. Nyobain nasi goreng, sambil nyobain noodles. Lumayan. Iya. Oke, Chef. Aku tunggu di depan ya, Chef ya. Terima Aku bikinin kasih. ya. Jadi teman-teman, di sini ada dua menu signature-nya mereka. Ini tadi kan udah dengar namanya NYO Noodles. Jadi nih teman-teman bisa lihat. Ini tuh bahan dasarnya adalah noodles, mie. Ya kan? Campurannya beragam. Tadi sih kita bisa milih ya. Cuman saya menyerahkan nasib saya pada Chef Noel. Nah, ini spesialisasinya. Ada dagingnya di sini, ada beef. Jadi proteinnya masih ada. Nah, coba ya. Oh my god. Ini pertama kali saya nyobain noodles yang mie-nya tuh lembut banget. Dagingnya kita tes sekarang. Dagingnya tuh juicy banget. Kita bisa mengkonsumsi protein, ada di situ. Sumber karbohidratnya juga ada melalui noodles. Kita boleh makan enak, tapi ingat kandungan gizi harus terjaga dan porsinya harus dijaga. Jangan banyak-banyak. Satu lagi, signature-nya mereka. Ini yang paling saya suka. Katanya mereka punya Roa Bowls. Ini nasi, kalau nggak seneng mie, orang Indonesia kan seneng makan nasi. Kalau nggak makan nasi katanya belum kenyang. Nah, ini bisa kalian coba. Kalau saya harus memilih antara dua menu ini, siang saya akan makan ini, malam saya akan makan ini. Atau siang saya akan makan ini, malam saya akan makan ini. Saya nggak mau melewatkan dua menu ini. Enak banget. Well, ngomongin soal ikan roa. Ikan roa ini itu ditumbuk dari ikan roa, terus kemudian ada sambal. Biasanya dicampur dengan bawang putih, bawang merah. Kalau Anda pengen sensasi yang pedas, Anda bisa menambahkan sambal yang agak banyak. Cabai kalau di Manado bilangnya rica. Tapi sebenarnya ikan roa ini bisa dipadanin dengan apa aja. Bisa dengan nasi, bisa dengan noodles. Bahkan di Manado ini ikan roa dipadanin dengan pisang. Selain enak, ikan roa ini punya banyak sekali manfaat. Manfaat ikan roa. Ikan memang memiliki kandungan gizi yang sangat banyak, termasuk masakan yang rendah lemak, tinggi protein, dan merupakan sumber asam lemak omega 3. Manfaat dari ikan roa adalah melawan kolesterol jahat pemicu serangan jantung.
Efek dari kolesterol jahat dan peradangan dapat dilawan oleh senyawa capsaicin dalam sambal roa. Teman-teman, dua menu ini selain enak, ternyata memberikan manfaat yang luar biasa buat tubuh kita. Karena kalau kalian lihat di NYO Noodles ini kan ada daging. Daging kalian tahu sendiri itu sumber protein. Terus kemudian di Roa Bowls ini selain sambal roa, ini juga ada salmonnya. Jadi ada omega 3-nya dan salmon ini juga sangat bermanfaat untuk tubuh. Nah, selain dua menu ini ada juga Asian fusion food lainnya yang ternyata akan dibahas di segmen berikut. Jangan kemana-mana ya, tetap di One Day Foods. Makan lagi.